Pondok Cerita. Shalom Shalom, senang sekali kali ini berjumpa kembali dengan saya Susi Suryani dalam program Pondok Cerita kita kali ini yang menghadirkan orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Dan kali ini kami kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu seorang hamba Tuhan yang berpengalaman pada bidang tertentu. Untuk itu, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Pendeta Yunus Langka. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Wow, senang sekali Pak. Ini pertama kali Pak ya dengan kami ini program Pondok Cerita. Kita mau bincang-bincang ya Pak. Tapi sebelumnya kan orang mungkin tim sudah kenal dengan Pak Yunus. Mungkin dari teman-teman sobat Pondok Cerita belum kenal, boleh perkenalan sedikit Pak tentang. Baik ya, terima kasih buat teman-teman Pondok Cerita, Pak Kanhot dan semua yang ada di tempat ini. Perkenalkan nama saya Pendeta Yunus Langka NTH. Ya, saya sehariannya bergerak melayani sebuah yayasan pelayanan Kristen, khususnya Yayasan Pelayanan Desa Terpadu yang ada di Temohon. Ya, kemudian selain sebagai pengurus ketua yayasan untuk region khususnya yang ada di Temohon, juga saya sebagai pendeta juga, tapi bukan gembala. Selain itu ya sengajar ada di Sekolah Tinggi Teologi juga, mengajar juga di beberapa mata kuliah yang ada. Jadi saya lebih senang sebagai hamba Tuhan, kita jadi bukan dosen dan sebagainya. Ya. Jadi panggilan akrabnya pendeta aja Pak. Tentu saja. Oke. Wah Pak, kalau boleh tahu Pak asal mana ini Pak? Oke, kalau asal usulnya, saya asalnya dari Kalimantan. Kalimantan ya Pak. Kemudian istri saya sudah menikah Sudah dengan istri saya orang Halmahera Barat, Alhamdulillah. di Maluku Utara. Jadi kemudian tinggal sudah 19 tahun di Temohon. Tumon 19 tahun. Wow. Orang Dayak biasanya, orang Dayak, sukunya Dayak. Wow. Menarik nih Pak, dari Kalimantan, suku Dayak, tetapi menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta bahkan. Boleh tahu Pak, boleh cerita sedikit nih kesaksian Pak sampai bertobat menjadi seorang hamba Tuhan itu. Saya lahir dari keluarga memang awalnya ayah ibu saya bukan orang Kristen. Ketika Injil masuk di daerah saya di Kalimantan Barat pedalaman itu tahun 1970-an, kemudian saya sebenarnya sebelumnya punya kakak namanya Surya, tapi setelah usia 2 tahunan meninggal. Itu menurut ayah ibu saya ya. Kemudian meninggal, jadi diperkirakan karena pengaruh okultisme itu kuat. Jadi kalau namanya dunia okultisme sebenarnya kata orang Dayak itu kita nggak kaget. Nggak kaget ya Pak, betul. Kemudian setelah itu lahirlah saya di tahun 75. 75. Kemudian setelah lahir 75, berjalannya waktu, ayah saya ternyata bernasar kalau anak saya lahir ini, saya mau persembahkan begitu. Jadi misionaris yang ada di kampung saya dengan yang pusat kegiatan misionaris pada waktu itu tuh jalan kakinya itu lebih setengah hari, itu perjalanan orang kampung ya. Jadi dia bapak datang ke sana cerita sama misionaris, tolong bawa Injil ke kampung kami, namanya Semandang tadi itu. Jadi kemudian dengan berjalannya waktu saya baru tahu saya dipersembahkan. Jadi saya hampir meninggal kata bapak saya. Karena bawa misionaris dan misionaris berdoa, kemudian Tuhan tolong, akhirnya sembuh pulih. Ya, sejak itu bapak mama bilang kamu nanti menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba begitu. Tuhan. Dan itu panggilan itu kuat memang ada ketika masih SD, sudah rajin ibadah, sudah ikut kegiatan. Ya kegiatan itu memang, tapi tidak menyadari bahwa saya ini sebenarnya Sudah siapkan didasarkan begitu. Atau 95 setelah tamat SMA semua, ya saya akhirnya mendapat brosur untuk jadi sekolah hamba Tuhan tadi. Jadi sejak umur 20 saya mau komitmen, 95 saya menyerahkan diri bagi Tuhan, dan sampai hari ini akhirnya saya bilang saya tidak pernah menyesal dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Panggilan ya Pak. Jadi ya itulah kemurahan Tuhan. Saya tahu karena itu kemurahan Tuhan yang menolong, memampukan sehingga bisa ada hari ini. Benar ya. Wow. Saya tertarik ini Pak. Kan di lingkungan suku Dayak itu. Terus keluarga Bapak
tapi karena sudah ada misionaris yang masuk di daerah itu. Apakah ada pergolakan Pak waktu misionaris masuk? Bapak pernah mengalami atau keluarga Bapak pernah mengalami pas penginjilan di daerah itu ada penolakan dari daerah sekitar itu ada Pak? Bagaimana? Jelas, itu ayah saya. Karena papa saya ini, dia bawa ada 7 keluarga yang lain, cikal bakal cuman yang ada di situ. Dan papa ini, dia anak tunggal. Dan dia kuat dengan okultisme yang ada. Nah, jadi minta maaf ya, ini bukan Iya. kebanggaan. Jadi setelah saya tua menikah baru dia cerita. Ketika bahwa dia tuh punya tanda kutip itu kelebihan lah. Jadi kalau bilang kesaktian kan ada yang sakti. Dia kalau ditembak dengan senapan itu keluar air. Dia punya kekuatannya itu. Ilmu ya Pak, ilmu kekebalan ya. Dikenal seperti itu ya Pak. Nah, kalau dikasih racun minum, kalau gelas seperti ini kan plastik itu, ini mendidih dia pegang. Dipegang itu sendiri. Gelas biasa itu Pecah. bayangkan. Gelas kaca ya Gelas Pak. kaca. Iya. Itu punya kekuatan. Dia sudah dia tidak wujud dukun besar, dia sudah jadi wakil dukun. Jadi ada tahapannya juga. Dan itu ketika itu namanya itu peleburan pantang, dia bakar semua. Dan saya punya dokumennya, foto waktu dia bakar itu. Dan misionaris yang kasih keluar. Dan sampai sekarang saya simpan itu. Kenang-kenang. Itu tahun Jadi kesaksian papa itu. Oh iya. Jadi dia total dia serahkan itu. Dia makanya dia anti sekali kalau cerita, kalau kita anak-anak. Kalau cerita tentang kekebalan, cerita tentang okultisme, saya diam-diam juga begini tuh. Saya diam-diam juga berguru mandi kebal, belajar ini. Oh sempat ya Pak. Ya saya juga biar begini, makanya saya dulu pendekar saya. Wow. Pendek dan pendekar. Menarik. Ya karena apa? Saya tuh punya kekuatan dalam waktu gini, jimat, ada simpanan tuh. Jadi kalau kita lewat sama Pak Dolpi, Bu Susi, marah tadi sama saya tuh. Tapi ketika lewat sama saya dan ibu tadi nyapa duluan sama saya, sudah hilang marahnya. Dan saya aman gitu. Saya pernah ketika SMP kelas 2 kelas 3, saya ini kan orang Dayak. Orang Dayak di daerah orang Melayu, jadi sering diejek Dayak. Pengertian Dayak itu udik-udik gitu loh maksudnya. Saya marah. Saya ini bukan orang udik, saya orang mau sekolah. Saya tidak sadar itu ada perempuan lagi. Saya langsung lari, saya tangkap dia punya lehernya. Tadi bilang, udah ada yang lain lagi 7-5 orang tuh marah datang bilang mau serbu Bang Yunus ini. Saya sudah siap pisau. Tapi ketika datang mereka lah, baru selamat malam ya sudah habis. Itu sebelum bertobat Pak. Obat. Nah itu. Oh, iya. Jadi tapi memang setelah bertobat hilang juga barang. Jadi tapi makanya saya bilang tidak. Itu dibandingkan dengan ayah saya tadi, makanya om-omnya saya itu yang cerita. Saya bilang om saya, paman saya bilang, bapakmu itu mau kasih wariskan sama saya ini. Itu peninggalan. Dia bakar itu. Diputuskan ya Pak. Putuskan semuanya, jadi gitu. Jadi kalau dunia okultisme tadi ada tantangan. Ada tantangan, kalau ketika lubur pantang dari misionaris tadi itu, bilang kalau ada yang meninggal hari ini, Pak Langkah namanya itu, bapak saya kan Yohanes Langkah namanya. Iya, marganya Pak. Nanti akan didenda ada. Ternyata setelah lewat waktu 1 minggu, 3 hari, 4 hari sebelumnya, usahakan manusia mati. Ayam mati aja enggak. Tidak ada. Nah itu, jadi mulai orang lain mulai ikut. Ceritanya. Jadi memang benar ya ketika papanya Pak Yunus ini menyerahkan semuanya itu ditinggalkan lewat misionaris ini. Jadi memang Tuhan beracara ya Pak, tidak ada korban apa-apa. Jadi waktu itu ceritanya Pak memang mau melayani jadi hamba Tuhan itu memang karena terpanggil ya Pak? Atau ada sesuatu hal yang terjadi sampai Pak tertarik menjadi hamba Tuhan? Jadi awalnya kan saya kan tidak tahu bahwa saya ini anak yang sudah dinasarkan. Dengan jalannya waktu, sebenarnya saya dulu tuh suka yang namanya sukanya jadi direktur. Pemimpin ya Pak. Wah. Jadi karena kita orang susah ini, apalagi dibilang Dayak, susah orang bilang gitu tuh. Jadi kita tuh ingin tunjukkan bahwa kita ini juga mampu salah. Itu motivasinya salah sebenarnya. Saya pengen kerja, pokoknya jujur itu sudah saya hidupi. Pokoknya kerja keras, etos keras. Makanya saya tamat SMA itu
Saya bilang saya ini pekerja keras, makanya saya bilang saya pendekar itu sekarang. Ini saya bangun bisa selesai SMA itu saya bangun jam 3 pagi kerja sama orang Cina jual kopi. Makanya sampai sekarang saya penggemar kopi itu memang latar belakang juga begitu. Sama SMA ada orang tawarkan brosur. Brosur itu namanya itu sekolah pelayanan pedesaan yang nanti bisa juga wirausaha, pertanian, pertukang, pertanian gitu. Memang besar itu kan holistik itu. Ketika masuk dalam proses itu baru saya paham, oh ya ternyata saya sekolah hamba background apa saja, entah dia jadi mekanika, entah jadi pengusaha, intinya melayani Tuhan. Nah, saya sih mulai tahu dan papa saya cerita. Jadi umur 20 tahun itu saya. Jadi modal saya sekolah teologi dari Pontianak dulu mau ke Salatiga, lainnya ke Kalimantan Timur. Itu uang itu paling tinggi 70.000 dengan tas kecil ya kita ingat mereka PSK tas kecil itu saja modalnya. Karena pikir orang Bekasi tinggal uang itu kurang tahun 95 ya 1995 dan 96 mulai belajar. Jadi saya menyadari saya tahu dan akhirnya saya pikir saya jadi direktur kan orang Bekasi dong. Ternyata benar juga, saya jadi direktur Tuhan Genapi ketika umur saya 40 tahun, ketika tahun 2015 terjadi pemimpinan, saya jadi ketua pusat wilayah suku, artinya Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi. Namanya juga direktur pusat. Pada waktu itu. Aku cuma Wow, luar biasa nih Pak. Wow, senang sekali ya Pak. Tadi Pak sudah sentil ya tentang pesat ini. Mungkin dari teman-teman Sobat Pondok Cerita belum tahu ya Pak tentang pesat ini apa. Boleh cerita sedikit Pak bagaimana sampai tergabung tadi sudah cerita tergabung dalam pesat seperti apa. Mungkin teman-teman mau tahu pesat itu apa, visi-visinya, sejarah singkat bagaimana Pak tentang pesat. Kalau pesat ini nama kepanjangan dari pelayanan Yayasan Kristiani bergerak dalam pelayanan penginjilan dan sosial. Jadi kita memang legalitasnya lengkap semua, perizinan Kemenkumham, bahkan kementerian terkait khususnya Bimas Kristen juga ada semua lengkap, izin penyelenggara semua ada. Bergeraknya bidang penginjilan, pendidikan, kegiatan sosial. Makanya kita juga buka TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi karena bagian dari tadi. Dan juga kita buka perguruan tinggi yang nama ada sekolah tinggi teologi agama Kristen. Saat ini interdominasi. Yayasan yang bersifat interdomis dan tidak di bawah salah satu gereja yang ada. Begitu loh. Jadi memang dia sifatnya independen tetapi bergerak gereja apa saja boleh. Yang maksudnya di situ tidak dipayung, biasanya kan ada yayasan tertentu tapi di gereja ini kita enggak. Jadi gitu. Kemudian tahun 1987 kok berdirinya pesat ini ya. Kemudian sudah kalau data terakhir sih yang saya terima, lalu kita tuh ada di 18 provinsi ya di seluruh Indonesia. Sebelum sekarang sudah berapa provinsi ya? 34. Pokoknya begitu lah ya. Sejarah lagi. Jadi waktu itu baru 31 provinsi, 32 kan. Jadi bergerak dalam pelayanan khususnya memang kita di desa-desa. Jadi ingat karena dasarnya pada tahun 87 penduduk Indonesia itu 70%-nya tinggal di desa. Kemudian 50.000 desa itu belum pernah dengar Injil. Awalnya dulu tahun 87. Jadi artinya mereka terikat oleh keterbelakangan, kemiskinan, status hidup sosial yang statis, kemudian lebih daripada itu bergulat dengan okultisme. Itu gambaran orang desa pada tahun 87. Makanya pesat ingin hadir ke sana, membawa misi yang bersifat holistik tadi, yang menghadirkan kerajaan Allah, membangkitkan generasi baru, kemudian menjadi mitra gereja dan sebagainya. Jadi interdominasi dan mitra kita gereja. Kayak salah satunya kita di sini kan begitu. Sudah berapa lama Pak bergabungan? Kalau kita mulainya itu gabung, jadi mulai tahun 95 saya training dulu. Jadi lalu sekolah di pesat ini tidak langsung model sekarang langsung ya. Jadi tahapnya kami dulu itu mesti training 3 bulan. Jadi angkatan saya dulu 295 training itu 18 orang di Kalimantan Timur Barat.
Udah angkatan ke berapa itu? Itu baru waktu itu di Kalimantan Barat kita angkatan 2 waktu itu ya. Angkatan 2. Wow. Nah, dari 18 orang, 12 orang yang diutus. 12. Dari 12 orang ini, sisa 8 yang diterima belajar di Kalimantan Timur pada waktu itu ya. Nah, saya di Kalimantan Timur perintis angkatan keempat. Bayangkan di situ. Jadi alang-alang tinggi, rumah baru 4. Jadi kalau lihat sekarang Kalimantan Timur kan 4 hektar kurang lebih lokasi besar dan bangunan bagus. Sebilang kalau lihat sekarang ini itu sudah hebat sekali. Zamannya saya tuh 96 itu Januari, itu alang-alangnya lebih tinggi di saya. Sudah saya pendek begini, kalau saya sembunyi di alang-alang nggak kelihatan. Jadi mentor cari tidak dapat. Jadi 95 kemudian saya menyelesaikan diploma 1, 3, kemudian S1. Jadi genapnya itu mulai kita jadi pengerja itu 2000. Tahun 2000. Jadi tapi masa studi tadi tidak dihitung loh kalau dia. Jadi taruhlah 2000. Nah, jadi 2000 kalau di lembaga besar berarti jalan 23 tahun. Nah, jadi kalau mau mulai pelayanan saya bilang kan itu panggilan 95 tadi berarti kan sudah 20 tahun ya. Jadi itu panggilan, karena panggilan Tuhan melayani yaitu. Makanya 23 tahun saya masih tetap cinta desa dan saya pendeta desa dan saya bersyukur karena Tuhan. Bahkan orang bilang, "Bapak melayani Tuhan jadi hamba Tuhan, tidak takut?" Saya bilang, "Takut apa? Kamu enggak ragukan dengan kegemukanku ini." Ya begitu. Orang bilang, "Kenapa kamu mau melayani Tuhan?" Ya karena Tuhan yang pelihara. Makanya sudah beberapa hal nanti di closing statement saya akan sampaikan tentang ini. Jadi bilang mau melayani Tuhan, mau makan apa? Dia bilang, saya tanya, kamu makan apa? Saya balik tanya dulu. Iya Pak, makan nasi. Ya saya juga makan nasi tuh. Betul dia. Begitu. Tetap makan nasi. Nah, jadi kalau pernah makan batu, enggak pernah makan batu. Kecuali batu yang di dalam nasi dibilang itu enggak bersih baik-baik, jadi batunya lah. Batu di dalam nasi. Jadi 23 tahun lah dengan pesan. Oh, pengalaman yang luar biasa ya Pak. Tadi Pak, jadi boleh dibilang Bapak perintis ya, salah satu perintis yang di Kalimantan ya Pak. Iya. Terus ceritanya ini sampai kalau Pak sampai ada di Tomohon itu bagaimana sampai? Cerita di sampai Tomohon kan. Jadi waktu itu kita setelah itu saya selesaikan diploma 3 waktu itu. Di Salatiga saya jadi mentor. Jadi karirnya jadi mentor juga di SPT yang ada di Salatiga, bolak-balik Samarinda, Kalimantan Timur. Makanya di Kalimantan Timur saya merintis ada 2 TK. Dalaman di Kalimantan Timur itu Kabupaten Kutai Barat itu. Jadi TK di sana tahun 96, 97 satu. Kemudian setelah di Bigung namanya sekarang Kecamatan Bigung. Itu Kutai Barat, Kalimantan Timur itu ada TK di sana juga. Jadi ada 2 TK kurintis di sana. Jadi sampai sekarang masih eksis sekolahnya. Itu yang bisa ditelusuri ya. Kemudian kenapa kok sampai ke Tomohon begitu? Ya, Pak. Kemudian 2000, kemudian 2003 saya menikah. 2003 saya menikah dengan istri sekarang Ibu Erni. Jadi Desember 22 Desember. Ketemunya di mana Pak? Kalau dengan Ibu Erni, dia dulu angkatan kedua untuk wanitanya di juga ya, Pak. Perintis di sini dia di Tomohon. Gitu. Nah, ketika pada waktu itu ketemunya di Jawa. Di Jawa. Pada tahun 98, dia kan diutus pesat kerjasama dengan Abalo, ada misi luar negeri dengan Jerman dan pesat mengutus hamba Tuhan ke Hainan namanya, jadi misionari ke sana. Waktu itu istri saya mantan, belum pacaran juga sih waktu itu. Jadi kalau nanti ada sesi khusus kan? Iya, sesi khusus kita. Kalau dengan Bu Erni. Ya. Kita undang. Tapi yang jelas, saya waktu itu belum pacaran. Jadi ketika dia berangkat, didoakan, bilang sekarang kan HP kan sudah canggih. Jadi foto-foto itu dibilang, tolong doakan ini misionaris kita mau ke Cina gitu, kerjasama dengan Abalok. Yo. Dikasihlah teman-teman lain foto-foto ini. Saya juga kebagian fotonya dia. Aku simpan lah. Cuma ketika dia bersaksi di sana, di acara besar-besar, dia terus, wah Tuhan, alangkah indahnya nanti kalau dia ini jadi istriku nanti ya. Begitu. Dan aku simpan lah fotonya di Alkitabku ini. Saya juga berdoa begitu toh. Makanya hati-hati laki-laki, kalau perempuan khususnya kalau dia simpan foto perempuan di HP di Alkitab, kalau dia tumpang tangan dan berdoa terus itu tanda tiru dan jadi kenyataan. Jadi ketika tahun 2001 Bu Erni ada pulang,
Saya tanya, ketemu di Kalimantan Timur ulang. Saya bilang, saya simpan foto loh. Gitu. Dia sudah kenal ya Pak. Iya, saya sudah berdua bla bla. Oh dia bilang, oh, mana mungkin karena dia juga sudah ada cowok yang lain tuh. Nah, jadi Kalimantan Timur ketemunya, kemudian di Jawa ketemunya, kemudian komitmen Kalimantan Timur tadi untuk menikah dan sebagainya. Akhirnya 2003 Desember akhirnya kita menikah. Kemudian 18 Februari 2004 akhirnya kami mendaratlah di Bitung sini. Pengutusan itu Pak. Jadi naik kapal tuh Singapura udah turun ke sini ya kita sampai di tahun 2004 18 Februari saya ingat juga itu. Nah, pas ini di sini. Jadi karena diutus menikah sudah berkeluarga, memperkuat tim di Kemohon ceritanya seperti itu. Nah, jabatan saya sebagai mentor suku, jangkau suku-suku yang ada, ya lalu ada Ibu Erni mentor di Pondoka, jadi begitu. Jadi karena sudah menikah baru ditempatkan di sini. Menarik ini Pak ya. Dari Kalimantan sampai di Tomohon berarti itu pengutusan ya Pak? Ya sudah diutus dalam Iya, keluarga. Keluarga. Ini menarik sih Pak. Boleh tahu sedikit nggak Pak? Kira-kira kalau dalam pengutusan gitu kan seorang hamba Tuhan itu menggunakan dana sendiri atau bagaimana nih Pak? Kalau konteksnya saya kan sudah beberapa kali pindah juga dari Kalimantan Timur ke Jawa, atau balik lagi Jawa pulang ulang Kalimantan Timur. Itu konteksnya pada zaman kami masih bujang lalu, itu prosesnya cepat. Ketika butuh tim di sana, mungkin hari ini kasih tahu, paling lambat minggu depan atau 2 minggu depan harus berangkat sesuai dengan jadwal kapal tuh. Nah, itu biasanya yayasan yang kasih biaya untuk tiketnya saja, gitu ya. Nah sama ketika kami juga datang ke dari Kalimantan Timur, dari Jawa datang ke sini itu tiket dibiayai gitu ya. Ya makanya ya, terjadi pergolakan sebenarnya. Ketika kita sampai di sini itu persoalan tentang persembahan kasih. Nah, istri saya di Jawa di waktu dia misionari sudah biasa dengan dolar ada sponsor besar tuh 3 bulan sekali sudah libur ke Hong Kong ke itu ini menikah dengan saya. Persembahan kasihnya bukannya naik turun. Kemudian dia di Kalimantan Timur dia dapat persembahan kasih 750.000. Memang pada waktu itu saya baru 250.000. Ya jauh lah begitu kan. Menikahlah kami cuma 475. Bayangkan bulan aja itu. Dia marah, kok bisa begini? Di situ ujian panggilan apakah kita ini pelayanan itu cari hidup atau memberi hidup. Nah di situ Menarik nih. bayangkan dia sudah 750.000 tiba-tiba nikah dengan saya persembahan kasih 475. Nah saya yang tadi 250 naik. Tapi ini kan 2 orang dia kan tak terima. Di situ ujian panggilannya. Iya. Coba tanya lagi ya. Menarik sekali ini. Memang kalau berbicara pelayanan pasti ada pengorbanan. Salah satunya itu tentang dana ya Pak. Ya. Apalagi kan kita sudah dengar Pak Yunus ini melayani dari desa ke desa, Betul. dari Jawa, Kalimantan, pokoknya pelosok-pelosok sudah masuk. Itu berkaitan sekali dengan dana. Betul. Sedangkan ini sudah berkeluarga ya Pak. Kan banyak juga sih mungkin hamba Tuhan yang lain-lain juga mengalami bilang kalau melayani apalagi di pedesaan itu bilang susah itu Pak. Betul. Bagaimana Pak pendapat Pak tentang ini? Jadi pengalaman saya lebih banyak kan saya melayani awal yang masih bujang di Kalimantan Timur ya. Memang rutenya cuma jalan kaki. Sudah hebat pada waktu itu saya di Kutai Barat itu pakai sepeda. Wah hebat itu sepeda. Sepeda jalan 18 kilo, 20 kilo itu. Tapi rumitnya ada ruas tertentu saya harus pikul sepeda, bukan saya naik sepeda. Karena jalan jelek gitu. Saya kalau umpama ada pelayanan sore di kampung A itu, saya pagi-pagi sudah pakai kaos, pakai apa? Pakai itu enggak langsung pakai nyetel jatuh. Karena satu kali saya bilang begini. Saya pakai sepeda, Tuhan bilang alangkah baiknya, indahnya satu saat saya juga bisa naik sepeda motor seperti orang-orang sana. Ya, memang waktu itu kan ya sudah hebat sudah naik sepeda itu. Cuma makanya saya tidak gemuk begini karena naik sepeda. Tapi luar biasa. Jadi memang Tuhan jamin, Tuhan pelihara. Jadi saya pernah kekurangan. Memang pada satu kali waktu bujang Tuhan saya bilang saya lagi doa puasa ini. Karena berdoa puasa bukan karena apa? Beras habis. Tuhan bilang nanti tinggal sore ini sekali masak nih saya ini. Tapi saya sudah berdoa, saya
Gitar pojok kercang-kercing menyembah. Pokoknya amin. Tuhan bilang, sudah terakhir ini beras yang aku masak ini. Kalau sayur mayur kan banyak pakit, banyak segala rupa. Yang penting kan pokok beras. Setelah amin sore, tiba-tiba sore malam dia bilang, tuh Om, selamat sore Om. Ya apa? Ini Papa ada kasih beras 10 kilo. Bayangkan itu yang makin kuat lagu pelayanan Tuhan. Padahal nama puasanya, kan pergumulan juga tadi sih itu. Tetapi itulah, tinggal masak, tinggal itu. Itu pengalaman juga. Wow. Tapi sampai di sini tadi, ya memang itu tadi. Ya, kami datang ke pemohon ini 2004. Tapi Pak, pimpinan kita yang lain siapkan piring 6, gelas 6, sendok 6, semuanya 6, tapi bukan angka ya. Iya, Pak. Tapi juga disiapkan emper jelek 1 yang bukan juga, yang pakai naik sumbu yang pakai naik ini, Iya, yang murahan itu. Mas. Tapi sudah disiapkan, difasilitasi. Belum pakai motor, untuk kan teman-teman yang lain. Tapi saya bersyukur sama Tuhan untuk proses itu. Setelah berapa bulan baru bilang, setelah 6 bulan berikut bilang, Pak Yunus pegang motor 1 ini ya. Begitu. Jadi akhirnya doa saya yang 2-3 tahun lalu, saya ingat, iya ya, sekarang saya ingatnya waktu lalu saya bilang waktu di pedalaman Kalimantan, alangkah indahnya kalau saya pelayanan juga pakai sepeda motor. Rupanya Tuhan genapi ini. Ternyata perjalanan ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah saya bisa naik motor, saya doa saya lain lagi. Tuhan alangkah indah, saya bisa mengingat lagi. Karena apa? Saya pernah dakwah pelayanan di Manado dulu, pakai jas begini, pakai motor anak David. Tiba-tiba orang pakai mobil tuh, itu jasmu yang begini, bapak cien. Aduh Tuhan, kapan aku bisa bawa mobil begitu? Berdoa lagi. Terjawab ya Pak. Terjawab, tapi caranya begini. Kamu harus nyetir mobil, tahu nyetir mobil. Rupanya kan sekarang kan waktu nggak punya mobil, tapi bisa nyetir mobil, ada SIM, punya anggaran 200 atau 300, semua nggak mobil, begitu. Nah, akhirnya saya kursus bawa mobil, akhirnya boleh dong jadi sewa mobil begitu. Tuhan genapi juga. Harus dipersiapkan juga ya Pak, bukan nyedot terus Tuhan kasih kita nggak tahu. Ya sampai pada waktunya tadi mobil juga 2014 Tuhan kasih mobil Kijang itu lewat orang lain. Wow, berkat Tuhan luar biasa ya Pak. Oh iya, jadi hamba Tuhan memang belum bilang memang susah ya Pak, tetapi namanya kalau tidak ada pengorbanan itu bukan tentu pelayanan ya Pak. Jadi seorang hamba Tuhan hidup dengan iman sehari-hari sampai akhirnya menguatkan untuk terus dalam pelayanan. Wah menarik. Pak, kalau ada hamba-hamba Tuhan itu yang ada juga kan mungkin teman-teman pelayan yang pilih-pilih pelayanan itu menurut Pak bagaimana itu? Makanya penting di sini melayani Tuhan itu satu cari apa hidup atau memberi hidup. Cari hidup atau memberi hidup. Nah, itu penting satu konsep itu. Kalau dia cari hidup, nah itu yang menegur kami, maksudnya menguatkan saya keluarga ada di Temon. Dengan PK 475.000. Kalau kita tahu ini, kalau kita hanya cari hidup, tentu kita sudah tinggalkan. Tetapi kita ini memberi hidup kita tahu ini panggilan Tuhan, Tuhan jamin, Tuhan. Pada waktu itu istri saya kuliah ambil psikologi loh. Angkatan 1 di Unimas itu. Bayangkan dengan PK 475 kuliah. Tapi memang SPP-nya, biaya semesternya yayasan yang kasih sih. Tetapi kan hari-harinya ini loh. Iya. Hari itu mohon ke Manado. Dari pusatnya. Pertama di Klaten dekat saja. Tapi setelah di kantor pusat di Tondano itu kan. Jadi istri saya pagi-pagi dia memasak, bawa bekal. Kemudian ada motor tadi, saya antar ke sana. Enggak taunya David, kan hamil David ini. Oh iya. Ya tahun 2005 itu dengan hamil gitu ya. Jadi saya tahu itu maksud Tuhan. Coba kalau ketika menikah Tuhan langsung kasih dengan PK 475 apa enggak berantakan. Ini ada masa penyiapan 3 tahun tadi dengan persembahan kasih begitu. Akhirnya pimpinan kita bulatkan naik jadi 500. Nah, jadi 500 jadinya. Tapi kalau dengan 500 kuliah hari-hari, kalau itu nggak cukup. Di situ kita lihat ada orang saudaranya Bu Erin dari Ambon sana, support dia tiap bulan tuh 300.000. Itu untuk biaya dia kuliah. Tapi ketika selesai kuliah, saya juga support ya. Tapi dia sudah sarjana, begitu. Jadi memang kalau ada orang pilih-pilih pelayanan perlu diluruskan apakah dia kalau memberi hidup, ya.
Kalau memberi tetap tentu ada unsur yang namanya pengorbanan. Tapi kalau dia cari hidup, jangan cari hidup di pelayanan mobil. Lebih deh berhenti cari usaha sendiri, kerja di sana, kamu akan dapat uang banyak daripada tamengnya pelayanan, tetapi akhirnya kamu marah sama Tuhan. Betul ya. Pasti akan banyak mengeluh. Betul. Jadi di situ. Jadi karena saya tahu panggilan saya melayani Tuhan, makanya saya hidup dari Injil, melayani Injil. Maka Pak mata bukan, saya tahu saya panggilannya. Nah, walaupun mungkin saya tahu panggilan saya di sini, saya pernah mau coba jual multi level kah ini, nggak berhasil. Pokok jadi saya nih pernah kasih pinjam orang 1.500.000, saya bilang sudah 1.500.000, nanti 250 saya kasih ibu ya, nanti ibu bayar 4 orang 1.250.000. Asli nggak tuntas, cuma kasih 1.250.000-nya pun dari kasih tergantung lagi. Makanya bilang nggak cocok saya jadi pedagang, maksudnya nggak cocok menarik begitu. Nah, jadi makanya tekor nanti kamu jadi dagang nanti. Mungkin ngomongnya boleh lah, maksudnya kalau mungkin pemasaran. Tapi kalau bicara tentang mesti tagih tepat waktu nggak bisa, gitu. Jadi saya tahu panggilan saya, jadi gitu. Makanya saya tahu Tuhan cukupkan makan minum, pakaianku semua, ya begitu ya. Jadi saya syukurilah semuanya. Saya melayan dari Injil, hidup oleh Injil. Itu Alkitabiah, begitu. Jadi memang begitu. Nah, terus apa lagi? Menarik ini. Kalau sekarang kan Pak sudah melayani ini Pak, memang so bilang panggilan, istilahnya sudah tidak, istilahnya karena merasa terpanggil, jadi memang sudah menghidupi, Pak tadi bilang memberi hidup dan menghidupi panggilan itu. Apakah sebelum jadi penginjil Pak, cita-cita waktu masa kecil itu pernah nggak terpikirkan untuk jadi pendeta atau pelayan? Lalu itu ada orang dorong saya itu karena badan saya bagus, tapi pendek, makanya orang bilang pendek tadi. Saya postus suka olahraga, main bola. Bilang jadi tentara juga kamu. Saya bilang pendek saya nggak bisa jadi tentara. Jadi gitu tuh. Kemudian saat itu saya mau jadi direktur perusahaan kah atau bagaimana. Itu yang terlintas itu ya. Nah, makanya tadi direkturnya tercapai juga, direktur pusat ketika umur saya 10 tahun tadi itu. Tapi memang saya setelah saya mengerti bahwa Tuhan tuntun saya untuk dalam pelayanan, saya fokus gitu. Jadi saya tidak mikir yang lain-lain lagi. Nah, termasuk kedua anak kami pun, maka kita arahkan. Jadi tidak mesti kamu jadi pendeta seperti mama dengan kamu. Nah, jadi saya ini pendeta, saya kan tidak melantik pendeta, makanya kependetaan saya dilantik di organisasi Gereja Betel. Jadi tahun 2019 saya dilantik pendeta penuh di sana di sidang sinode. Jadi pendetaan saya jelas, saya bilang saya bukan ngaku pendeta. Memang saya sekolah hamba Tuhan, S1 sebenarnya memang hamba Tuhan. Tapi kadang-kala tuh orang tarik pendeta, kalau orang tidak kritis kan, jangan cuma ngaku pendeta. Makanya hati-hati juga, jangan mulai bertanya dari mana atau di mana Bapak boleh. Itu kritis, kalian mesti tanya begitu supaya jelas, jangan ngaku-ngaku. Soalnya banyak kasus di Maluku sana datang bilang pendeta, datang aja jual kalender, bilang untuk bangun gereja, ternyata untuk bangun dapurnya sendiri, rumahnya sendiri. Cerita Pak orang untuk bangun pastori ke apa, ternyata rumah sendiri dia bangun jual kalender. Karena biasanya kalau bilang pendeta itu orang kan merasa apa ya Pak? Wah ini pendeta, disegani. Jadi ada orang tertentu seperti itu mesti ya Pak. dikritisi. Jadi artinya mesti tanya, minta maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jadi kalian betul, kalian harus makanya karena banyak orang menyalahgunakan yang tidak benar. Titelnya itu Pak, titelnya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak Pelayanan di mana? kan bisa dengar toh? Iya. Kalau dia cuma cerita karang-karang, dia cerita tidak jelas. Oh saya di sini, oh tidak jelas ini. Itu dikeragukan jadi kependetaannya. Apalagi ngaku-ngaku pendeta. Ngaku pendeta. Wah, menarik sekali ini. Pak Yunus memang sudah berpengalaman di bidang tadi pusat pelayanan desa terpadu. Sudah 28 tahun ya Pak, 23 tahun pelayanan di desa sayanya. Di misi pusat itu. Wah Pak, tidak terasa ini sudah 30 menit tuh dibatasi dengan waktu juga. Tetapi kalau ada dari Pak Pendeta, ada hal-hal tertentu yang masih ingin dibagikan buat teman-teman Sobat Penuh Cerita, boleh Pak? Ya. Saya ingin closing statement ya. Jadi artinya begini. Dalam meresponi panggilan Tuhan, jadi yang pertama itu panggilan Tuhan itu selalu bersifat pribadi.
Pribadi. Nah ya, Panggilan satu bersifat pribadi. Makanya jangan heran ada bapaknya pendeta, anaknya belum tentu jadi pendeta hamba Tuhan. Karena pribadi. Atau sebaliknya, anaknya jadi hamba Tuhan, orang tuanya background mungkin pengusaha atau apa. Jadi karena panggilan itu bersifat pribadi. Kemudian itu pilihan Tuhan juga bersifat pribadi. Jadi panggilan, pilihan, Tuhan memilih kita sifatnya pribadi. Dalam Alkitab, Tuhan memilih Musa, Tuhan memilih Samuel. Nah, kemudian di dalam kitab Hakim-Hakim, Simpson, ada Yefta, ada Deborah. Pilihannya khusus, jelas. Paulus dalam perjanjian baru. Pilihan Tuhan juga sifatnya pribadi. Kemudian juga, pertanyaan Tuhan juga bersifat pribadi. Pertanyaan Tuhan bersifat pribadi. Contohnya Pak. Contohnya, kalau pertanyaan dia saya, siapakah yang akan kuutus? Kita Tuhan panggil ya. Ya saya bilang, ini aku, utuslah aku. Bukan, ini Yunis, utuslah Susi. Pertanyaan. Ya. Perintah Tuhan juga bersifat pribadi. Pergi, jadikanlah bangsa. Sama konteksnya Nabi Yunus kan, perintah Tuhan bersifat pribadi. Nabi Yunus, bukan Yunus yang ini ya. Pergi, kamu pergi ke sana, ceritakan sana. Dia merasa, aduh, ini orang ini pejahat sekali, dia bunuh kita pe orang tua, keluarga pejahat, biar jangan Tuhan pe hukum. Perintah suruh pergi Nineve, tapi Yunus lari ke Tarsis. Nah, jadi makanya perintah Tuhan juga bersifat pribadi. Kemudian yang berikut juga adalah perintah Tuhan bersifat pribadi, ya. Kemudian pertanyaan Tuhan juga bersifat pribadi. Gembalakanlah domba-domba. Nah itu pertanyaan sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Nah itu perintah. Jadi selalu bersifat pribadi. Makanya masalah konsep dalam keselamatan dalam kekristenan juga sifatnya pribadi. Tidak ada rombongan. Iman bersifat pribadi, personal. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang memanggil, tentunya satu itu, saya bilang berkata adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Makanya tahu, kalau Tuhan panggil saya, Tuhan bertanggung jawab. Kalau ada yang mau manggilkan diri, makanya nanti diukur dengan waktunya. Maka dia memang betul uji ya Pak. Waktu akan menguji, ya. Ya karena waktu kita panjang tadi ya pendek, jadi bisa panjang sekali dalam panggilan uji. Kemudian Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi. Jadi dalam proses panggilan itu Tuhan lengkapi juga. Kalau saya dilengkapi dulu dengan pemuritan, dengan pendampingan 3-4 tahun tadi, ya tidak langsung jatuh begini. Nah itu proses dulu, itu melengkapi karakter kita, sifat kita, ya kerendahan hati kita, termasuk juga tadi doi tadi itu, ya dilengkapi juga. Kemudian Tuhan yang memanggil, Tuhan yang peduli. Artinya Tuhan tidak pernah biarkan. Makanya lagu Allah mengerti, Allah peduli. Jadi itu betul. Karena Tuhan yang peduli buat saya dan saudara. Kemudian Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menolong dan membela kita. Ingat, Tuhan tolong dan bela kita. Berarti kan banyak dalam Alkitab, kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego, ya mereka ada di Babilonia. Tuhan tolong dan bela mereka. Kan disuruh nyembah patung buatan Nebukadnezar. Tapi dia bilang, perlu Tuanku Raja ketahui, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan sudi menyembah patung Tuanku. Bayangkan, orang tahu kepada siapa yang dia percaya, tapi Tuhan bela. Dalam hal ini, yakinlah kita yang ada dalam panggilan Tuhan yang benar, motivasi kita benar, murni, Tuhan tolong dan Tuhan bela kita di dalam segala perkara. Wah, menarik sekali Pak. Ada nggak Pak pesan-pesan buat teman-teman Sobat Pondok Cerita supaya lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan? Pesan saya satu adalah melayani Tuhan selagi Tuhan beri kesempatan. Jadi kata carilah Tuhan maka kamu akan hidup itu artinya bukan hanya kita bisa masih kesempatan untuk hidup bernapas seperti ini,
Itu makna yang kedua, kesempatan bicara tentang waktu. Wah. Jadi kapan kita mau mulai melayani Tuhan, jangan menunda waktu untuk kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan ada banyak bentuk dan formaturnya. Ada mungkin seperti saya sebelum waktu memang melayani Tuhan di ladang misi, sekalipun saya tidak gembala full ya. Jadi saya jadi mitra, saya salah satu tim pastoral di tempat ini juga kan, diundang 1 tahun 2 sampai 3 kali. Jadi artinya mitra untuk memperkuat, memperlengkapi umat Tuhan. Iya. Memang saya juga punya panggilan untuk pengembalaan, tapi waktunya Tuhan. Kalau memang Tuhan belum punya waktu, kenapa kita memaksakan diri? Tetapi yakin, kapanpun kita harus melayani Tuhan. Makanya ada orang melayani Tuhan dengan keuangannya dia, jadi mitra, ada song support. Nah, ini juga yang saya bagikan. Jadi kakak-kakak, adik-adik di tempat ini bisa jadi melayani Tuhan melalui mitra yang ada. Bisa menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang diterima, ingin support bahwa ada, oh saya mau ada penginjilan sana. Contohnya saya di BFH dipesatkan ada program ini, memanggil kelas sarjana-sarjana. Ini yang sedang kami kerjakan. Mungkin kalian sudah keluarga dan bisa bantu, Pak, saya ingin menyisihkan barang 100-200 untuk ongkos sabunnya adik-adik atau anak-anak yang Bapak bina. Kita melayani Pelayanan misi ya. pelayanan misinya. Yang kedua, jangan melayani Tuhan nanti setelah saya tua. Kalau tak tua, kamu sudah mati bagaimana? Oh, saya mau melayani Tuhan setelah saya pensiun. Belum pensiun sudah mati bagaimana? Jangan saya bilang saya sangat mahal sekali nanti saya melayani sudah tua. Belum tua sudah stroke, bengkok-bengkok. Bagaimana gitu? Kaki bengkok-bengkok. Bagaimana melayani Tuhan begitu? Harus beri yang terbaik Harus ya Pak. saat ini, Sisa ya, saat ini dengan apapun, mungkin bisa berdoa. Nah, terbeban bagi suku tertentu, doakan itu juga pelayanan. Mendoakan itu bisa terlibat. Nah, kalau kita di gereja sini bisa jadi penerima tamu, bisa jadi alser, bisa jadi kebersihan juga. Pokoknya memberi diri, ya, memberi hidup kita. Jadi begitu, jangan cari hidup. Jangan cari hidup. Ingat itu. Jadi ini kita memanggil sarjana-sarjana non teologi PAK yang terpanggil untuk jadi coach, jadi mentor bagi anak-anak desa. Karena setiap tahun itu kami di Pesat ada didik tidak kurang 6.000-an anak desa. Setiap tahun yang kita didik itu. Jadi mereka ini butuh para mentor, para coach. Nah ini umur 30 tahun, nanti saya tinggalkan juga brosur di sini. Jadi minimal 3 tahun untuk gabung di sini. Jadi setelah 3 tahun bisa, kalau yang tadi sarjana pertanian silakan berkecimpung di situ. Kalau ekonomi silakan mau berdagang dan sebagainya. Tapi yang terbaik dari Tuhan kita kasih dulu portual. Gitu. Yang sebenarnya intinya kita ingin kasih dulu, bukan sisa, tetapi apa yang kita punya sekarang. Jangan tunggu nanti. Nah, karena kita tidak tahu esok di depan itu bukan milik kita. Itu filosofi kita, filosofi saya, gitu ya. Menarik ya Pak. Tadi Pak bilang panggilan sifat pribadi, pilihan Tuhan sifat pribadi. Saya tertarik itu dengan ayat juga ayat kan bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Betul. Pak. Jadi memang mau melayani Tuhan, orang harus komitmen ya Pak, memberi diri, jangan mencari hidup. Ada ayat emas Pak buat teman-teman sobat Pondok Cerita sebelum kita tutup. Saya udah buka ya. Saya kebetulan catat di Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau Israel, hai hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dan janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi jelas di sini, luar biasa. Ini ayat emas saya. Ketika saya jadi hamba Tuhan, tahu ini yang menguatkan saya. Kalau saya mulai lemah, mulai tawar hati, saya ingat lagi, engkau hambaku. Yang pilih itu siapa? Tuhan sendiri yang memilih. Di situ dikatakan, aku telah memilih engkau Yunus. Kan begitu kan? Kemudian di situ, aku tidak menolak engkau Yunus. Kan begitu pilihan. Kemudian, jangan takut Yunus, sebab aku menyertai engkau. Kan begitu. Jangan bimbang Yunus, sebab aku ini Allahmu. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Ada itu
Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan itu identik kepercayaan, sesuatu yang khusus, yang spesial kan. Nah, dengan kananku membawa engkau kepada kemenangan. Ini ayat mas saya. Wow. Jadi saya juga bagi buat sobat-sobat ceria. Jadi ketika engkau lemah, kalau engkau punya ayat firman yang meneguhkan panggilanmu, ketika engkau mulai lemah, tahu hati dalam kesesakan, kesulitan, engkau akan diingatkan dengan firman yang berbicara. Karena ini yang menguatkan saya sampai hari ini. Wah, puji Tuhan, luar biasa sekali Pak, sangat memberkati Pak. Saya yakin teman-teman sobat pondok cerita yang menyaksikan program kita kali ini bersama dengan Pak Pendeta Yunus Langka sangat-sangat diberkati. Terima kasih Pak. Karena kita dibatasi dengan waktu, saya akan tutup untuk podcast kali ini. Sebelum saya tutup, ada satu penggalan kalimat yang sempat saya baca di video yang memberkati saya dan saya ingin memberkati juga teman-teman sekalian. Kesulitan menciptakan orang kuat. Orang kuat menciptakan kemudahan. Kemudahan kadangkala menciptakan orang menjadi lemah. Dan orang lemah akhirnya menciptakan kesulitan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan tadi yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, semua itu ada dalam pilihan kita. Kalau kita merasa kita sudah dipanggil dan dipilih dalam pelayanan kepada Tuhan, mari memberi diri, memberi hidup, bukan untuk mencari hidup. Karena mencari hidup seperti tadi, kemudahan itu bisa membuat kita lemah. Tetapi ketika kita bisa memilih untuk melayani, menjadi kuat dalam panggilan kita, kita bisa menjadi orang-orang yang memberkati orang lain sebagaimana Pak Yunus pada siang hari ini. Untuk itu, sobat-sobat pondok cerita, sampai berjumpa kembali di program podcast kita selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, komen atau subscribe program kami. Jika teman-teman merasa diberkati, bagikan buat teman-teman sobat pondok cerita. Akhirnya saya Susi Suryani dan Pak Pendeta Yunus Langka pamit undur diri. Sampai jumpa di program podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.